ini cerita tidak ada horornya, ya, lebih rileks, lebih santai, ditontonnya juga enak, ringan, ya. Ya, jadi dia juga dari dialognya tidak ada ancaman, tidak ada crime-nya gitu loh. Jadi itu memang cerita yang bisa ditonton yang seru. Komediannya ada, ya, dramanya ada, tapi drama anak mudanya ada, drama orang tuanya ada. Jadi sebenarnya cukup ditonton ringan sekali, jadi enak. Jadi kita istilahnya nonton tapi kita nggak mikir. Layanan video streaming berbayar atau yang dikenal dengan sebutan over the top mulai ramai diminati masyarakat. Untuk itu, WeTV Indonesia bersama Max Pictures mulai menggarap proyek terbaru, WeTV Original Kaget Nikah. Diisi deretan bintang beken antara lain, Kevin Julio, Steffi Zamora, Pierre Bruno, dan Raisa Bawazir. Kaget Nikah digadang-gadang bakal mampu menyedot banyak penonton. Seperti yang dikatakan bintang cantik Steffi Zamora saat ditemui di lokasi syuting di kawasan Cibubur, Jakarta, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2021, ini original series yang paling berbeda dan sangat menantang peranku sebagai Karissa. Aku itu versi beratnya, versi apa? Kalau Lalita itu yang kayak, jadi kalau ngeliat sini itu kayaknya bawaannya seru, happy gitu, terus gregetan. Kalau aku tuh lebih yang kayak plot aku tuh lebih sedih, terus lebih yang kayak berat, lebih yang dewasa. Intinya kayak aku dan Lalita, kakak adik, terus aku dengan kehidupan percintaan aku yang sangat-sangat absurd, banyak banget gitu loh, selalu gagal lah, selalu inilah. Pokoknya aku dapet cowok tuh selalu yang gimana ya, kayak nggak pernah beruntung gitu dalam cinta. Nah, si Lalita juga yang sebenarnya dia disuruh nikah paksa gitu loh sama keluarga gara-gara ada satu kejadian dari kisah cinta aku yang bikin keluarga trauma, akhirnya memaksakan si Lalita harus nikah. Jadi intinya, wah ribet banget deh. Nanti jatuh cintanya sama siapa, nanti ininya sama siapa, nikahnya sama siapa. Berwarna banget, semuanya punya ini masing-masing ya. Penting, semuanya tuh penting gitu. Dan apa ya, secara keseluruhan tuh absurd banget. Karissa kan dia dewasa ya, lebih dewasa. Kalau aku di sini insane gitu. Kayak bodoh amat, masa bodoh, nggak peduli sama sekali sama orang, nggak peduli sama laki, nggak peduli. Pokoknya ya udah, aku bener-bener cuek banget orangnya. Sama penampilan aku juga termasuk cuek, kecuali sama sahabat aku ya, sama pacar juga cuek. Jadi ya itu tantangan sih buat aku, karena aku aslinya itu walaupun aku nggak pacaran, tapi aku nggak secuek itu sama diri aku sendiri gitu. Dia karakternya unik sih. Dia temen yang kayak, jadi Lalitanya mungkin lebih agak-agak nggak ngerti tentang cinta. Dia tuh yang ngerti tentang semua cinta. Iya, tapi aku nggak punya pacar. Iya, dia nggak mau pacaran. Teori aja. Karena dia terlalu pintar, dia mengerti cinta. Jadi dia sampai saking mengertinya, dia tuh sampai nggak mau pacaran. Untuk apa sih pacaran? Itu kan Mau juga waktu berarti kan gitu. sebuah tantangan buat kamu. Enggak, karena itu relate Sebenarnya sama itu dia. relate sama. Dia nggak mau pacaran karena dia Iya, memahami jadi kayak cinta, males. enggak juga sih sebenarnya. Cuma ya aku mikirnya tuh kalau ada hal yang lebih penting ya kenapa enggak hal itu gitu, kenapa aku nggak ngelakuin hal itu daripada aku harus pacaran. Aku sekarang juga mau fokus sama kuliah aku, sama karir gitu. Jadi pacaran itu menurut aku ya belakangan lah. Katanya keluarga aku dan adikku tuh hubungannya jadi hancur lah, apalah, terus ntar kita Karena satu hal. Iya, cuma karena satu hal, terus ntar jadi baikan, jadi ini. Mungkin banyak sih yang bisa diambil, karena gimana pun kita berantem sama keluarga, itu ujung-ujungnya pasti nggak akan ada yang bisa gantiin keluarga. Iya. Terus mungkin kalau masalah cintanya, apa ya? You'll find the right person. Iya. Kalau menurut aku sih itu. Iya, kamu akan menemukan orang yang Iya. tepat. Semua masalah itu terjadi karena ada alasannya.
Bintang senior Pierre Gruno sadar, nama besar bisa menghalangi pemain muda dalam mengeluarkan kemampuan aktingnya karena seperti ada sebuah penghalang. Untuk itu, dirinya justru yang akan menyesuaikan diri dengan para junior agar mereka bisa nyaman saat pengambilan gambar. Justru buat saya adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan mereka supaya mereka berhadapan dengan saya tidak terlalu tegang gitu. Nyaman. Ya, saya pengen mereka nyaman. Jadi di behind the scene-nya itu saya anggap mereka sebagai teman. Kita ngobrol, kita joke, kita apa. Jadi saya tidak mau memberikan, ini gue senior nih, lu mesti begini sama gue, nggak mau. Saya nggak senang gitu. Karena efek sampingnya adalah waktu kita di frame. Gitu, di satu frame itu dia begitu ke saya, udah ciut duluan gitu. Itu saya nggak mau. Jadi di satu frame itu tidak ada feedback. Jadi saya kayak kesana kayak main sendiri gitu nanti. Nah, itu yang saya nggak mau. Saya mau frame itu bagus kita berdua. Supaya film ini ya atau sinetron ini lebih lebih disukai sama pemirsa. Dan saya memperlakukan anak saya itu seperti teman. Nah, jadi karakternya seperti itu. Saya orang kaya tapi agak nyentrik. Nah, di situ jadi dialognya saya juga ke anak tidak mendoktrin tapi lebih playful lah ya, sebagai ke anak gitu. Ya gitu. Ya kebetulan momentum ini kejadian disuruh nikah sama rakyat ya saya setuju. Karena pasti nggak sama si penari stripper itu, gitu intinya. Karena kan kalau kita lihat di versi Jakartanya atau anak modern, kan kasus ini kayaknya udah basi deh. Ngerti nggak? Maka itu kan ini ditransfer ke puncak. Yang tradisi mereka yang masih kuat, yang mengatakan bahwa berhubungan seks itu harus nikah dulu. Ini loh. Jadi buat mereka ini mungkin satu buat orang Jakarta gila apa masih mode kayak begituan gitu kan. Cuman kalau kita lihat di setempat itu mungkin saja ya atau kejadian ini. Jadi ini yang dibawa. Kebetulan saya support kasus ini, pernikahan ini saya support karena saya tidak mau si Kevin ini menikah sama stripper gitu. Nah apa sebabnya? Nanti aja dilihat sendiri hasilnya. Mau nggak ada senior pasti masih selalu kayak gitu sih, tetap belajar gitu. Kebetulan tapi sebelum film ini saya udah sempet jalan sama Bang Mucus juga, sama Om Pierre juga, sama Tante Karina baru pertama kali di sini. And they're so ini sih welcome banget ya orang mereka. Jadi rasa down tersebut pun juga udah terobati sih sebenarnya. Jadi ya yang penting bisa belajar lah dari mereka. Salah satu saya mau ngambil series ini karena ceritanya karena udah sematang itu gitu dari seorang penulis, seorang sutradara. Kebetulan saya dari kemarin memang lagi kerja terus bareng Ibu Femi. Ketika di lokasi sebelum saya syuting ini memang udah diceritain bagian besar gitu untuk cerita ini. Terus gue bilang, it was fun gitu loh, keren banget nih gitu loh ini cerita. Konflik perdebatannya sih paling seru sih dari episode 1 sampai episode 10. Saya sama si Lalita ini lucu banget sih. Kebetulan yang aku nikahin ini yang secara paksa ini orang tuanya kolega ayah saya. Masih kolega, masih kerabat gitu loh. Tapi di bawah bapak saya gitu. Jadi masih lebih kayak sama-sama kaya sih sebenarnya. Cuman kolega gitu, masih kolega. Ayah saya dengan ayahnya si cewek ini gitu. Yang lebih gilanya lagi, kalau kan saya sekolah di New York kan, terus udah gitu di New York itu kan laki-laki ya bukan saya pandang sebelah mata doang, cuman memang suka party. Terus saya punya cewek stripper. Saya cinta banget sama si perempuan ini, si stripper ini, dan namanya kurang lebih hampir sama dengan cewek yang saya nikahin secara nggak sengaja ini, namanya Lolita, si stripper ini yang saya cinta gitu. Geblek deh pokoknya nih ceritanya, geblek. Halo semuanya teman-teman, saya Kevin Julio sebagai Andre. Jangan lupa untuk nonton nih film Married by Real Accident atau Kaget Nikah. Coming soon. Lihat
film ini, Married by Real Accident. Harus ditonton karena keren banget dan segera. Tunggu kita di Married by Real Accident. segera.